Perkenalkan, nama saya Dimas Fawai Imron, NIM 19232011, kelas 19 5D30. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester 5 mata kuliah Etika Profesi Informatika. Latar belakang perkembangan teknologi membuat penyimpanan data digital menjadi lebih mudah, tetapi juga membawa risiko besar karena data semakin rentan dimanipulasi. Kondisi ini menyebabkan pemalsuan data semakin sering terjadi dan dapat mengganggu banyak layanan publik maupun aktivitas administrasi yang mengandalkan data elektronik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa itu data forgery? Data forgery adalah tindakan manipulasi, mengubah atau membuat data palsu dengan sengaja untuk keuntungan tertentu. Pemalsuan data dapat terjadi pada dokumen, transaksi keuangan, identitas digital, bahkan sistem pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang menjadi korban. Perkenalkan, nama saya Ari Mukti Zamzam dengan NIM 19231343, kelas 19 5D30. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester 5 mata kuliah Etika Profesi Informatika. Faktor penyebab tindakan pemalsuan data dapat dipicu oleh berbagai hal, mulai dari kepentingan politik untuk mempengaruhi opini dan hasil tertentu, hingga motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tepat. Selain itu, rendahnya literasi digital dan lemahnya pengawasan sosial membuat tindakan ini semakin mudah dilakukan. Faktor politik. Pemalsuan data dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan, memengaruhi kebijakan, atau memenangkan kepentingan tertentu akibat adanya tekanan dari pihak berwenang dan kurangnya transparansi. Faktor ekonomi. Pemalsuan data dipicu oleh keinginan memperoleh keuntungan finansial, memenuhi target, menutupi kerugian, atau akibat tekanan ekonomi dan persaingan. Faktor sosial muncul karena budaya yang mentoleransi kecurangan, tekanan sosial untuk menjaga citra atau status, rendahnya kesadaran etika, serta lemahnya penegakan hukum yang membuat pelaku tidak jerah. Lanjut ke slide selanjutnya. Cybercrime atau kejahatan cyber adalah segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, internet, atau perangkat digital sebagai alat target, atau keduanya. Cyber law atau hukum cyber adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur aktivitas di dunia digital, termasuk penggunaan internet, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum terhadap cybercrime. Perkenalkan, nama saya Oleg dengan NIM 19232041, kelas 19 5D30. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester 5 mata kuliah Etika Profesi Informatika. Di sini ada dampak data forgery. Berdampak merugikan karena dapat menyesat pengambilan keputusan, merusak kepercayaan publik, dan menurunkan kredibilitas lembaga dan individu. Selain itu, pemalsuan data dapat menyebabkan kerugian ekonomi, tindakan sosial, kesalahan kebijakan, serta melemahkan penegakan hukum dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Di sini ada upaya pencegahan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengolahan data, memperkuat sistem pengawasan dan audit. Yang ketiga, menggunakan teknologi keamanan dan validasi data. Yang keempat, menegakkan hukum dan saksi secara tegas. Dan yang kelima, menambahkan pendidikan etika dan integritas. Perkenalkan, nama saya Dendi Mardiansa dengan NIM 19231240, kelas 19 5D30. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester 5 mata kuliah Etika Profesi Informatika.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus, khususnya kasus data forgery di Indonesia. Yang pertama itu kasus sertifikat vaksin palsu yang terjadi di Riau. Di sini kasusnya kenapa masuk dalam kategori kejahatan forgery? Karena melibatkan tindakan manipulasi dan pemalsuan data digital resmi yang seharusnya mencerminkan kondisi kesehatan seseorang yang sebenarnya, tetapi dipalsukan untuk keuntungan pribadi seseorang. Lalu yang kedua ada kasus kecurangan quick count di Jayapura seperti pada umumnya setelah kita ketahui. Untuk kasus kecurangan quick count itu sering terjadi khususnya di pemilih di Indonesia. Kenapa kasus ini termasuk ke dalam kejahatan forgery? Karena kasus ini melibatkan manipulasi dan penyajian data hasil perhitungan suara yang tidak sesuai dengan data sebenarnya atau data di lapangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh presentasi dari kelompok kami. Pemalsuan data atau data forgery merupakan ancaman serius yang terjadi di era digital sekarang yang dapat merugikan individu maupun institusi. Tindakan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan rendahnya kesadaran keamanan data serta berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi keamanan, penegakan hukum, dan edukasi pengguna untuk mencegah terjadinya pemalsuan data.